لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam walladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayat 31, Qul katakanlah, man siapa yang yarzuqukum memberi rizki kepada kalian minas samai dari langit wal ardi dan bumi, amman atau siapakah yang yamliku menguasai as-sam'a pendengaran wal absara dan penglihatan, waman dan siapa yang yukhriju mengeluarkan al-hayya yang hidup minal mayyiti dari yang mati, wa yukhriju dan mengeluarkan al-mayyita yang mati minal hayyi dari yang hidup, waman dan siapa yang yudabbiru mengatur atau mengurus al-amra perkara, fasayaquluna maka mereka akan mengatakan Allah Allah. Faqul maka katakanlah, afala tattaqun maka tidakkah kalian bertakwa? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, termasuk oleh benda-benda, makhluk-makhluk yang dijadikan sekutu-sekutu oleh para musyrikin, dijadikan sebagai sekutu-sekutu Allah oleh orang-orang musyrikin. Apakah kekuasaan Allah itu? Kekuasaan Allah dalam memberikan rizki. Dengan bahasa pertanyaan kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian? Rizki dari langit maupun rizki dari dalam bumi. Rizki dari langit dalam bentuk air hujan yang Allah turunkan, ataupun segala yang Allah berikan dari arah langit sebagai kebutuhan hidup kita. Wal ard dan rizki dari bumi, berbagai macam Allah berikan rizki kepada kita, baik yang ada di atas muka bumi ya, maupun dari dalam bumi. Begitu banyak dan tidak ada yang bisa melakukannya dari sekutu-sekutu Allah tersebut. Amma yamliku sam'a wal absar, ataukah ada orang yang bisa melakukan atau menguasai pendengaran dan penglihatan? Ini juga bisa difahami sebagai ilmu. Adakah orang yang bisa menguasai ya pendengaran manusia-manusia dan penglihatan manusia-manusia? Tentu tidak ada. Siapa yang bisa mendengar keseluruhan peristiwa di muka bumi ataupun di alam semesta ini? Tidak ada.
Siapa yang bisa melihat seluruh peristiwa yang ada di muka bumi ini atau di alam semesta ini, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kekuasaan Allah dalam menciptakan yang hidup dari benda mati dan yang mati dari yang hidup. Ini dikatakan oleh Allah, wa may yukhrijul hayya. Siapakah yang dapat mengeluarkan yang hidup minal mayyit dari benda mati? Ya. Yang hidup dari benda mati contohnya ya seperti manusia. Manusia ya adalah makhluk hidup. Kita berasal dari benda mati, dari air mani. Air mani adalah benda yang mati. Kemudian dari benda mati itu ya Allah menghidupkan kita, menciptakan kita. Ayam diciptakan oleh Allah dari telur. Telur benda mati, ayam makhluk hidup. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Begitu juga Allah berkuasa untuk mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Benda mati, air mani keluar dari manusia. Telur benda mati keluar dari ayam. Biji-biji benih, tumbuh-tumbuhan, benda mati keluar dari makhluk hidup, benda hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kuasa untuk mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Lalu wa may yudabbirul amr, dan orang-orang musyrikin ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang berkuasa untuk mengurus seluruh urusan, mengatur urusan-urusan manusia maupun alam semesta ini? Tentu ketika mereka ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, fasayaqulunallah, mereka akan mengatakan bahwa yang bisa melakukan ini semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrikin Mekah pada saat ayat-ayat Allah diturunkan kepada mereka, ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah, maka mereka pun tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa atas semua ini. Tetapi mereka masih saja menyembah berhala-berhala atau menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan orang-orang kafir di zaman sekarang. Orang-orang kafir, manusia siapapun, kalau ditanya siapa yang bisa melakukan ini semua, mereka juga akan menjawab Allah, meskipun dengan berbagai macam bahasa. Ada yang menyebut Allah, ada menyebut Sang Yang Widi, ya, dan sebagainya. Semua itu yang mereka maksud adalah Allah yang Maha Kuasa. Ada yang tidak menyebut Allah, tapi menyebut Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka juga menyebutnya seperti itu. Ini menunjukkan siapapun ya memahami bahwa kekuasaan itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya masih banyak orang-orang yang musyrikin, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah selain Allah. Faqul afala tattaqun, maka kata Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad diperintah untuk mengatakan kepada orang-orang musyrikin, mengapa kalian tidak bertakwa atau kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna tattaqun ini seringkali kita artikan takwa. Di
di dalam makna takwa adalah takut kepada Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, kuasa terhadap diri kita juga. Jadi Allah bisa melakukan apa saja terhadap kita. Karenanya takut kita hanya layak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, fadzalikum, maka yang demikian itu Allahu Rabbukum, Allah Tuhan kalian, al-haq, yang benar. Famadza ba'dal haqqi, maka tidak ada sesudah kebenaran illa dhalal, kecuali kesesatan. Fa anna tusrafun, maka bagaimana kalian dipalingkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini penegasan dari Allah ketika mereka para orang-orang musyrik ditanya siapakah yang mampu memberikan rizki dari langit maupun dari bumi, siapa yang mampu menguasai pendengaran dan penglihatan, siapa yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mampu mengatur semua urusan di alam semesta ini. Itulah Allah Rabbukum, Tuhan kalian, pemelihara kalian, pemilik kalian, ya, pengatur urusan kalian. Tuhan yang hak itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah adalah Tuhan yang hak, maka selain Allah itu adalah dhalal, kesesatan. Ya, karena al-haq hanya satu, ya, Tuhan al-haq hanya satu, maka selain al-haq pastilah kesesatan. Kita kan juga sering mengatakan, ya, kalau tidak benar pasti salah. Ketika kita mengatakan Allah adalah Tuhan yang benar, berarti selain Allah adalah salah. Fa anna tusrafun, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan. Jadi secara sederhana saja kita bisa memahami seperti itu, ya. Kalau semua urusan kita ini di dalam genggaman Allah, maka selain Allah tidak bisa menggenggam, ya, tidak bisa menggenggam. Termasuk kita sendiri yang punya urusan sendiri tidak bisa menggenggam urusan kita sendiri. Kita sudah mempunyai perencanaan-perencanaan, kita juga tidak bisa menguasai perencanaan kita, tidak bisa. Dan ini semua orang juga mengakui bahwa kita merencanakan, tetapi kita tidak bisa memastikan bahwa rencana kita adalah berhasil atau pasti kita dapatkan. Siapapun, dimanapun, termasuk orang kafir pun mengatakan seperti itu. Manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Mereka mengatakannya begitu. Nah, kalau buat kita sesuatu ini sudah khatam, ya. Ayat berikutnya, kadzalika, yang demikian itu, haqqat, telah nyata, kalimatu rabbika, ketentuan Tuhanmu, alalladzina fasaku, atas orang-orang yang fasik, annahum, sesungguhnya mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah ketetapan Allah yang benar. Kalimatu rabbik, atas orang-orang yang fasik. Apa ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketetapan Allah adalah siksa bagi siapa saja yang tidak taat kepada Allah. Fasik maknanya adalah tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketetapan untuk orang-orang yang fasik,
mereka akan diberikan sanksi, akan diberikan azab atau hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Annahum la yu'minun. Sebabnya mereka tidak beriman. Orang yang fasik bisa juga ditimbulkan karena ketidakberimanannya mereka, karena tidak percayanya mereka, maka mereka melakukan perbuatan fasik. Ayat berikutnya, qul, katakanlah, hal, apakah, min syurakaikum, dari sekutu-sekutu kalian, man, siapa yang, yabda'u, memulai, al khalqa, penciptaan, thumma, kemudian, yu'iduhu, dia mengulanginya atau mengembalikannya. Qul, katakanlah, Allahu, Allah, yabda'u, dia memulai, al khalqa, penciptaan, thumma, kemudian, yu'iduhu, dia mengulanginya. Fa anna, maka bagaimana, tu'fakun, kalian dipalingkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ayat ini juga mengajarkan kepada kita agar kita sampaikan kepada orang-orang yang masih mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, masih menyembah selain Allah. Apa yang harus kita katakan? Hal min syurakaikum, adakah di antara sekutu-sekutu kalian yang mampu memulai menciptakan kemudian mengulangi penciptaan itu? Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Allah kembalikan lagi menjadi tanah. Saat kita sudah mati, kita ditanam di dalam tanah dan kemudian kita bercampur menjadi tanah. Allah kuasa untuk melakukan itu. Allah telah menciptakan kita sebagai manusia seperti ini, lalu nanti pada hari kiamat kita juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, ya, menjadi seperti kita. Itulah satu-satunya zat yang bisa melakukan hal itu. Manusia memulai penciptaan saja tidak bisa, apalagi mengulanginya. Tidak ada yang bisa menciptakan apapun di antara kita. Mungkin ada orang yang bisa membuat produk-produk, tapi bahwa produk-produk yang diciptakan oleh manusia bahan dasarnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa bikin mobil, bahan dasar mobil dari Allah, dari ciptaan Allah. Orang bisa membuat besi, bahan dasar besi adalah juga ciptaan Allah. Gak ada di antara manusia ini yang bisa menciptakan sesuatu. Tidak ada yang bisa. Kalaupun ada yang bisa berbuat sesuatu, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah yang menentukan bisakah kita untuk membuat sesuatu tersebut atau tidak. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya Allah pun menjelaskan, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Katakan wahai Muhammad bahwa yang bisa memulai penciptaan dan mengulanginya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang-orang yang mengandalkan akal kok masih saja bisa sesat? Orang-orang kafir seringkali mengandalkan akal. Oleh karenanya dalam Allah membuktikan kekuasaannya, tanda-tanda kekuasaannya, banyak redaksi-redaksi Allah yang mengajak mereka berpikir dengan akal mereka.
tetapi tetap saja mereka durhaka dan ingkar kepada Allah. Maka pertanyaannya, di manakah akal mereka? Saat diajak berfikir dengan akal, mereka tidak mampu memahami. Oleh karenanya, ketika di Mekah dulu, orang-orang kafir menganggap bahwa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi Muhammad, mereka sebut sebagai as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang bodoh. Ya, di dalam surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Saat mereka diajak beriman, apa jawaban mereka? Apakah kami akan beriman seperti orang-orang sufaha, orang-orang yang bodoh? Nah, kata bodoh, kita pernah mendengar istilah jahil, ya, jahil. Ada juga sufaha. Apa beda antara jahil dengan sufaha? Kalau jahil, bodoh karena belum tahu, bodoh karena tidak tahu. Mungkin karena belum baca atau tidak baca sehingga kita bodoh, atau kita tidak mempelajari maka kita bodoh. Tapi sufaha adalah bodoh karena lemah otak, lemah akal. Itu bedanya sufaha dengan jahil. Jadi ketika mereka diajak beriman, mereka tidak mau. Karena apa? Menganggap orang yang beriman itu lemah otaknya. Maka Allah nyatakan, ulaika humus sufaha, ala innahum humus sufaha. Ingatlah, sesungguhnya yang sufaha, yang bodoh, lemah otaknya itu adalah mereka-mereka sendiri. Tetapi mereka tidak tahu kalau mereka itu bodoh. Jadi kalau ada orang bodoh, tidak tahu kalau dia bodoh, sama dengan bodoh kuadrat. Tahu bodoh kuadrat? Ya bodoh banget gitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka pertanyaannya, mengapa kok masih bisa durhaka kepada Allah, padahal sudah diajak berpikir secara akal kepada orang-orang yang mengandalkan akal. Inilah penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur Allah memberikan anugerah akal yang kita gunakan untuk memahami berbagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian kita beriman dengan sepenuh hati, dengan seteguh hati yang kita miliki, dan mudah-mudahan ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna